Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang masalah ma'rifatullah, ma'rifat Allah, arti ma'rifatnya mengenal Allah. Udah kemarin bahas makna asyhadu anna Muhammadar Rasul, makna asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi. Kalau dibuka hijab sebenarnya kita bisa menyaksi Allah, saksi. Sama Rasul juga, kalau mau dibuka hijab sebenarnya Rasul bukan dikubur, bukan di kuburan, bukan di bawah tanah. Ada orang yang mati syahid aja hidup, apalagi Rasul, apalagi Rasulullah. Maka bisa tersaksi banyak orang-orang yang hebat, mobil khusus orang yang ahli sholawat bisa melihat Rasul, atau paling setidaknya dia mimpi dengan Rasul. Ini karena cinta, sebenarnya bukan banyak sholawat doang, tapi ditimbulkan dari cinta. Kalau kita memaksa sholawat, pengen ketemu Rasul, kita maksa gitu. Bukan karena cinta, susah juga. Nah, udah kemarin tentang masalah Allah, tentang masalah pengenalan Allah. Maka itulah sebenar-benarnya syahadat asyhadu alla ilaha illallah, meyakini Allah itu adalah satu-satunya zat yang wajib disembah, di mana Allah punya sifat maha kaya, tidak butuh kepada hamba. Setiap hamba butuh kepada Allah. Allah punya kesifatan kudrat, irodah, segala macam. Maka kemarin sudah kita bahas ya, orang-orang yang sudah punya makrifat itu selalu menjadikan setiap kejadian adalah perbuatan Allah. Ketika perbuatan Allah itu jatuh kepada kita, bentuknya adalah kesusahan, bentuknya adalah musibah atau ketidaksenangan, ketidaksukaan atau ketidaksesuaian dengan harapan kita, maka harus diiringi dengan ridho dan sabar. Kudu ridho sabar, berusaha. Nah, punya penyakit ridho sabar, nggak punya duit kudu ridho sabar. Ciri Allah ridho kepada kita, kita harus ridho setiap bagian dari Allah. Kalau bentuknya nikmat yang Allah berikan, maka harus syukur atau ridho dan syukur. Ya udah, manusia tinggal menjalankan itu doang. Kita dapat musibah kita sabar sama ridho, dapat nikmat kudu syukur dan ridho pula. Ya. Dan Allah punya Allah berbeda dengan yang lain-lain, beda dengan makhluk. Nah, sekarang ngebahas daripada wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita membahas tentang masalah makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maknanya teh? Bukan saya bersaksi, itu artinya. Maknanya alam, kita meyakin, kudu yakin dulu gitu. Dan kalau dari yakin nanti bakal timbul syahadat. Belum syahadat kita mah baru yakin. Wa taqidu, dan menekatkan biqalbi, dengan hati, wa ubayyin, yang kita jelaskan kepada orang lain. Gitu. Yakin bukan cuma yakin karena sesuatu, tapi yakin ada nas dari Al-Quran, ada ijma para ulama. Itu berarti yakin dengan ilmu, bukan yakin asal yakin. Dan menjelaskan ikrar kepada orang lain, anna sayyidana, sesungguhnya pemimpin kita siapa? Muhammadan, yaitu kanjeng Nabi Muhammad, alladzi min Quraisyin, yaitu yang terlahir orang dari golongan Quraisy. Nabi Muhammad yang dari golongan Quraisy. Bin Abdullah, yaitu putra Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, itu aja sih tengahnya. Ya, cuma nyampe Abdul Manaf si dia. Ku yakin kepada itu Nabi kita
Muhammad yang mana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul bin Qusay bin Bilal. Yang bersama ujungnya ada nama. Itu Abdullah adalah hamba Allah. Ingat, Rasulullah bukan Tuhan. Rasulullah sehebat beliau bukan Tuhan. Maka di sini menyatakan Rasul sendiri adalah hamba Allah. Yang merasa yang namanya hamba berarti hina, merasa Rasul teh hina di hadapan siapa? Hadapan Allah. Pada Allah sangat memuliakan. Maka semakin kita merasa hina di hadapan Allah, semakin Allah muliakan. Maka yang dua itu jadi hamba Allah. Hamba itu apa? Coba kalau kita tanya hamba itu apa? Hamba adalah orang yang senantiasa maunya disuruh, orang maunya itu. Kalau ada orang pembantu, apa suka nyuruh tuannya? Enggak pernah. Yang sekalinya butuh pasti minta tolong penyuruh. Ya, nyuruhnya minta tolong bahasa. Ada. Tapi semaksimal mungkin dia akan memenuhi keinginan tuannya, gitu. Tidak mau menyuruh kepada tuan. Itu namanya hamba. Maka kita sama. Kalau kita hamba Allah, semaksimal mungkin kita mau diatur oleh Tuhan, mau diatur oleh Allah, gitu, diatur. Ya kata Allah, Mang, ente harus nikah sama si anu, aku derita sama siapa ke? Kalau itu jodoh kita. Atau harus jadi tukang anu, aku derita. Itu pengaturan Allah semuanya. Yang terjadi sekarang pada kita adalah pengaturan iradah Allah. Maka kalau kita jadi hamba Allah, apapun yang terjadi, orang tua kita umpamanya harus meninggal, ya terima, ridho, jangan nyampe kabar ridho. Ridho, jangan. Itu berarti ntar Allahnya kagak ridho. Ridho apapun pengaturan Allah. Yang angkat karyawan ridho, kagak diangkat juga ridho. Jadi nggak ada bentuk kita membahasakan kepada Allah. Allah tidak ada. Ya Allah, kok saya semakin rajin ngaji, semakin rajin sholat, rezeki saya semakin sempit. Atau kok semakin rajin ngaji, saya semakin banyak musuh dan lain sebagainya. Nah itu gak nyampe seperti itu, ngomongnya kagak ridho. Ini Allah ngasih yang terbaik. Ya, barangkali Allah mau jauhkan saya dari kawan-kawan yang memang tidak ada faedahnya buat saya, yang hanya mencelakakan saya. Begitu gurunya mah. Ya. Banyak orang kadang-kadang cara Allah itu unik gitu. Allah sayang dia supaya dia mau ngaji, susah banget. Walhasil apa? Dia ternyata harus cerai dulu sama istrinya. Setelah cerai, galau. Datangnya kemana? Ya, gua itu kayak gitu. Sering saya temukan dia kayak gitu. Ternyata bukan bentuk Allah tidak sayang kan? Allah selesaikan dia dengan istrinya supaya dia masuk kepada bimbingan Allah, masuk kepada agama Allah yang sebenarnya. Bagi cuma jong-jong, ya, enggak kenal ngaji, bahkan ya tiap hari cuma begitu kerjanya, pulang kerja, ngomong anak, ya kan, jalan-jalan nyari makan, malam tidur, kalau nggak nonton TV, bangun pagi kerja lagi, ya. Tapi setelah selesai buat jadi rajin ngaji, yang tadinya nggak tahu alif ba ta sa jadi tahu, yang tadinya nggak tahu bagaimana sholat yang benar jadi tahu. Lewat situ pahit gak dia? Pahit sekali bisa dengan seorang istri, pahit sekali dia harus berpisah dengan anak. Nah ini ya, kadang-kadang unik modelnya begitu, yang saya sering kali saya temukan modelnya kayak gitu. Nah ini ternyata di balik kesedihan itu adalah kasih sayang Allah. Sama kita gitu.
Gak sedikit daripada kita ternyata dia nganggur, setelah pengangguran dia mau yang ngikut-ngikut sama pengajian, jadi rajin kan. Walaupun memang gak punya uang tapi dia tenang, itu gak pusing, senang ngopi doang gitu. Ya walaupun gak punya uang dan gak punya kerjaan, ada yang lewat kayak gitu, punya lewat keperihan punya. Yang dianggap keperihan itu seolah-olah Allah nggak ada. Enggak, justru Allah sayang kadang-kadang kalau kita bisa menelaah. Nah ini ya, jadi hamba Allah kita mah. Jadi maunya disuruh Allah, maunya disuruh. Ya kata Allah A ikut A, kata Allah B ya B, saya marido B ya Allah. Ya maka salah satu doa paling enak mustajab doa teh. Ada kiai kedua aja gampang mah, pendek. Allahumma anta maksudina, Allahumma anta maksudina waridoka maktubina. Ya Allah, hanya kau yang aku tuju dan hanya ridhomu yang aku cari. Udah segitu. Ya, itu artinya. Apalagi yang dicari? Satu, ridho Allah. Gitu. Kedua, tujuan kita menuju Allah. Orang-orang alim tasawuf. Ya, gitu. Jadi kita kudu ngerasa hina depan Allah. Yang merasa hebat. Salah satu ngerasa hina kudu senantiasa walaupun kita rajin ibadah, kudu rasa banyak dosa. Ya, rasa banyak dosa. Wa rasuluhu, dan utusan Allah. Nabi mah sehebat beliau itu adalah ya hamba Allah, ya utusan Allah. Maka yang jadi utusan bukan orang sembarangan. Ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk, kepada semua makhluk, bukan cuma manusia tapi semua makhluk. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Diutus ya kayaknya Nabi. Bahwa laulaka lamakhlukul. Tanpa Allah ciptakan kanjeng Nabi, maka tidak akan ada diri kita. Berarti tanpa Allah ciptakan kanjeng Nabi, bisa nggak mengucapkan alhamdulillah? Bisa nggak kita bernapas? Bisa nggak mendengar, melihat dan lain sebagainya? Mual. Nah, dengan diciptakan kanjeng Nabi, Allah ciptakan kita dan kenikmatan di dalamnya, termasuk surga itu pastilah Nabi. Luar biasa kanjeng Nabi. Nggak akan ada Nabi adanya kanjeng Nabi. Maka siapa lagi jadi tauladan kalau bukan Nabi? Ya. Maka kita bersyukur, alhamdulillah dijadikan umat Nabi. Jadi walaupun kita umat paling akhir, tapi jadi umat Nabi lebih hebat, lebih kita bersyukur daripada umat terdahulu. Walaupun umurnya kita mau pendek, tapi yang paling enak itu jadi umat Nabi. Sebab nanti paling dulu, ya, syafaat Nabi, paling gede-gedenya. Mual guru mau bisa nyapaatin kalau nggak dapat izin dari Nabi. Ya, guru mau bisa nyapatin, orang tua atau anak nggak bisa nyapatin kalau nggak dapat izin dari Nabi. Nabi dulu yang izinin. Ya, langsung, walaupun syafaat itu banyak, tapi pangkalnya di baginda Rasul. Nah, kanjeng Nabi teh adalah wa huwa khatimul anbiya, penutup para nabi dan para utusan. Enggak ada lagi nabi. Maka kalau ada yang ngaku nabi, udah jangan percaya pokoknya lah. Ya, mau senajan sakti banget nih ngaku nabi, jangan. Ya, saya nabi ke-26, jangan. Ya, jangan. Ya. Kecuali tahu Nabi Hidir gak ada mau ngaku Nabi Hidir itu. Ya, ketahuan yang ciri-cirinya orang-orang khas, orang kayak kita. Kalau mendengar ada yang ngaku Nabi, mau Nabi Hidir, mau ngaku Nabi saya Nabi Hidir, mau begitu. Ya, cuma orang-orang khas, orang tertentu. Ya, jadi nggak ada lagi Nabi. Itu apa turun Nabi Isa bagaimana? Itu Nabi Isa jam Nabi sebelum Nabi sebelum kanjeng Nabi apa adanya teh. Nabi Isa yang nanti bakal turun, udah diyakini pasti bakal turun. Tapi tetap Nabi Isa bakal ikut kepada syariat Nabi kita. Tetap.
dia bakal ikut kepada syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Shadiqun Kanjeng Nabi itu yang benar fikul lima akhbara. Nah ini, jadi kita selain meyakini kepada Kanjeng Nabi, beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah, juga kita wajib untuk membenarkan semua perkara yang datang dari Nabi. Jangan ada yang nggak percaya. Pokoknya mah kalau Nabi yang ngomong yakin percaya. Gitu. Yakin Nabi menjujur. Walau fil mubahati mubahati, walaupun perkara itu mubah, perkara itu boleh. Nah, akal tuh kayak Nabi ngomong saya udah makan, benar Nabi udah makan. Atau telah datang simpulan ke rumah saya jam sekian, benar Nabi mah nggak bohong. Ya kayak kita mah kurang lebih paling dia tuh ngomongnya supaya nggak bohong. Ya tadi datang Kang Yunus ke rumah saya kurang lebih jam 10, ya kan jam 10 kurang lebih mulai jam 9. Ya nggak tepat. Kita nyebut kurang lebih baik. Nah Kanjeng Nabi enggak bohong, enggak pernah bohong. Selalu jujur. Ucapan walaupun ucapan itu perkara yang boleh. Apalagi yang bentuknya hadis, apalagi yang bentuknya ilmu. Ya. Maka fayastahilu al-kidbu, maka mustahil Kanjeng Nabi bohong. Wali wujubil ismah karena Kanjeng Nabi wajib terjaga. Bukan Nabi kita doang, Nabi semua Nabi wajib terjaga. Maka semua Nabi gak dibohong. Jangan disangka Nabi Adam berbuat dosa, jangan. Udah itu mah, cerita itu lewatin aja. Ya, lewatin. Sebab apa? Takut menjadikan penurunan memuliakan kita kepada Nabi Adam. Ya, Nabi Adam katanya punya dosa, gitu. Nabi punya dosa, jangan anggap Nabi punya dosa. Nabi gak punya dosa. Ya. Walaupun secara kisahnya model seperti itu, enggak. Itu mah pelajaran buat kita umat akhir zaman, pelajaran doang, bukan buat Nabi, bukan buat menilai Nabi punya dosa ya. Tapi buat pelajaran kita di akhir zaman. Apalagi Nabi Ibrahim katanya suka nggak bohong. Enggak bohong. Ada disebutnya tauriah. Tauriah tahu nggak? Tauriah itu pernah saya sebut kisahnya perasaan. Ya, kayak kita datang umpamanya si Fulan dikejar-kejar orang jahat. Ketika orang itu jadi si Fulan datang, kita lagi duduk. Ada apa? Saya kejar-kejar orang jahat. Ya udah ngumpet. Datang orang jahat. Banget enggak yang orang. Jadi kita kan. Jadi semenjak saya diri saya enggak lihat orang datang kemarin bohong kagak kira-kira? Kagak. Pas tadi dia lagi duduk. Si Fulan suruh ngumpet. Datang orang kedua yang nyariin. Dia diri. Emang lihat orang yang tadi lewat sini enggak? Semenjak saya diri saya kagak lihat orang lewat sini. Iya, enggak bohong, tauriah disebutnya itu. Yang ngakal-ngakal gitu. Ngakal-ngakal. Pinter. Nah, semuanya makanya kan Rasulullah paton cerdas. Enggak pernah membohongkan. Nabi enggak ada yang pernah membohong. Ya beda sama kita. Nah, karena mereka beliau ini semua terjaga. Maka wajib i'tiqadu ma baru bi Rasul, wajib kita menekadkan meyakini apa-apa yang sudah datang dari Rasul. Ka asrati saah, seperti ciri-ciri kiamat, kudu yakin sama ciri kiamat. Bakal munculnya Imam Mahdi, bakal adanya Nabi turun, bakal adanya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, itu bakal terjadi. Bakal ada. Ya sekarang aja hura-hara sudah mulai. Ya kan? Belum dia kerasa ke Indonesia gitu. Kita masih aman alhamdulillah. Tapi udah mulai masalahnya sih ya. Kayak gitu dulu pastinya. Sebutnya nanti awal muncul huru-hara dukhon. Banyak asap. Gak tahu asap kebakaran, gak tahu asap apa, intinya mah asap nanti bakal terjadi yang pertama.
Tuhara. Setelah itu banyak apa saya lupa nyari 10 tanda besarnya ini ya, 10 tanda besar. Matahari belakangan, kan? Matahari timbul dari barat itu belakangan. Sekarang masih dari timur ya. Ya itu nggak bisa diprediksi. Cuman kita sudah, maksudnya nggak bisa diprediksi tahun kapan gitu, nggak bisa. Yang jelas mah kiamat kita punya keyakinan hari Jumat terjadinya udah. Jumat ya. Nggak tahu Jumat kapan, nggak tahu bulan kapan. Kemarin pernah ceritakan yang bulan apa tuh? Ya, ada yang mengatakan bulan apa? Menentukan. Nah itu ya, jadi ciri kiamat secara yang kecil-kecil udah banyak terjadi. Kiamat kecil atau kiamat kecil apa ciri-ciri yang kecilnya suruh banyak udah ya udah nggak ketampung dah. Kayaknya sekarang mah kita caranya satu doang, banyakin istighfar, banyakin sholawat. Itu doang amalan ajib-ajib itu belajar. Gak usah banyak lara kelirik, pengen ini, pengen itu segala macam itu. Pengen amalan ini, amalan itu, gak usah lah kita. Satu itu sholawat istighfar. Ya, fitnah udah banyak. Ya. Kiai udah orang pereng kayak dulu kan, ya kan udah mulai ya. Fitnahnya udah mulai. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Udah susah. Hiburan bikin rame, pengajian bikin sepi. Yang ngaji rame, cuman yang amalkan langka. Gitu. Ya. Yang berjamaah atau yang menguasai masjid udah bukan orang pintar. Orang-orang biasa. Orang pintar juga mendem. Ya. Kak Abu Kursul Kumpul ngomongnya, kalau udah terjadi perkara-perkara yang tanda-tanda di akhir zaman kayak gitu, udah ngumpet di kamar gitu, jangan segera keluar, repot. Yang arti udah dianggap, yang bodoh ngerasa itu susah, ya kan? Yang arti udah nggak dianggap, yang bodoh ngerasa, ya. Kalau ya orang udah ngerasa pintar, kira-kira di nasihat yang pintar masuk mau ngerasa pintaran dia lah. Gitu. Akhir zaman masalah itu udah susah, makanya dia diem gitu udah, yang ngaji bener amalkan. Soal kubur, nanti bakal ada pertanyaan kubur ya, dipertanyakan oleh malaikat. Kampak satu kisah pernah ada lama mempertanyakan kampak doang, apalagi kita punya mobil, kita punya motor. Dipakai kemana tuh motor? Dipakai kemana tuh mobil? Dipakai kemana tuh sendal? Semua bakal dipertanyakan, Bang. Maka yang dipakai ngaji, alhamdulillah, motornya dibawa ngaji, sendal dibawa ngaji, pakai hadiran, pakai ikut haul, ya kan? Udah lain sebagainya tuh. Dipakai nyari nafkah. Maka niat yang benar kalau kita nyari duit buat nyari nafkah, kemudian secara nyari nafkah buat berjuang untuk agama Allah. Duit kita gunakan buat berjuang untuk agama Allah. Gak apa-apa, kumpulkan buat nikah buat gitu, memperbanyak keturunan Rasulullah, mengikut sunnah Rasulullah, apa-apa ya. Yang penting kan niat dulu yang benar. Jangan cuma buat senang-senang, pengen jalan-jalan doang katanya, nggak ada niat buat ibadahnya. Apa kira-kira jalan-jalan saya pengen ke sono, ini ngapain? Baik ya, katanya jangan terlalu sepat. Saya jalan-jalan sama mau tadabbur, kali di gunung mas saya bisa ada khusyuk gitu, mikirin napakurin nikmat Allah. Laut indah, segini indahnya laut teh, kan gitu. Yang indah teh laut, keingetan sama ini teh Allah yang indah dulu. Puasa Allah indahkan laut, indahkan ombak dan lain sebagainya. Ya, enggak apa-apa. Naimi juga ada nikmat kubur akal ada, maka tergantung amal. Banyak kisah-kisah yang menceritakan atau daripada kitab-kitab tentang masalah kubur menceritakan nanti yang jadi teman kita cuma amal soleh.
Kalau amal soleh merupakan jadi laki-laki ganteng, wangi luar biasa. Amal soleh merupakan jadi orang juga bentuknya teh amal kita, cuma bau busuk luar biasa. Bakal mau kenal tak? Ketika kita dipertanyakan malaikat munkar nakir datang si fulan, siapa ente? Saya amal ente dulu ngaji, yang setiap akhir shift nggak pernah absen. Saya amal ente nih yang dulu sholat berjamaah baik, yang dulu sholat 5 waktu baik. Datang amal buruk, siapa ente? Yang dekat-dekat bau, ya jelek bau segala macam. Apaan dulu pernah pacaran di anu semak-semak sana. Nih sekarang berubah kan kayak gini. Ya apaan dulu pernah anu orang tuh, zalim sama orang. Apaan dulu pernah anu. Ngaku dia. Taruh di situlah yang baik yang buruk. Banyak kan yang buruk yang baik kira-kira. Ya tinggal kita dipilih yang mana. Maka hapus yang buruk itu jangan nyampe ada dengan istighfar gitu ya. Istighfar yakin ya. Ya, dia nanti yang datang amal solehnya doang. Wa adabu, ada siksanya, siksa kubur ada. Nah, salah satu orang yang meninggalkan sholat nanti bakal didatangkan ular sejauh Nauzubillah. Ada saya punya kitab namanya Risalatul Arba'atul Risalah. Itu tentang masalah sholat gitu ya. Tentang masalah sholat dari mulai sholat biasa sampai sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah, kemudian keutamaan orang sholat gitu ya. Tentang hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan di akhir zaman banyak orang yang menyia-nyiakan sholat. Di akhir zaman sekarang gak kelihatan sholat mah. Yang di masjid belum berapa gelintir, cuman jangan diponis yang di masjid doang yang sholat, katanya yang di rumah ke sholat. Itu bisa sampai sholatnya di rumah, cuman banyak yang zaman mah kagak sholat. Atau sholat cuman kagak pakai ilmu sama baik kagak. Nah iya gitu. Banyak sholat itu benar, pada sholat umumnya di masjid, cuman kagak pakai ilmu aja, kayak sholat lah. Sholatnya kayak kagak. Nah ya, jadi boleh nanti kapan-kapan kita buka itu kitab. Ya, cuma saya belum berani, kenapa? Ngamalkannya rada repot. Sholat berjamaah saya masih belum bolong. Di sana sholat berjamaah kuat benar itu, sangat diutamakan 5 waktu. Di masjid lagi ya. Kalau kita biasa sholat berjamaah yang di musola kecil gitu, orang musola gede. Kadang-kadang yang mohon maaf kita suka risih ya, bukan kadang-kadang kita nggak mau berjamaah di tempat-tempat musola kita sendiri. Kadang-kadang bacaannya kayak gak rapi. Sekarang kita mau berjamaah, bacaannya imamnya kagak rapi. Kira-kira dengan sholat dewekan dengan kita bermakmum yang jamaahnya kagak rapi. Yang dewekan yang saku. Kalau kita ngerti itu gitu, kalau orang ngerti sama-sama kita orang ngerti jangan berjamaah gitu. Namun kalau kita ngerti kadang-kadang yang menjadi imam itu pengennya dia baik, udah mental kita ya. Itu seperti itu. Kadang-kadang kita suka risih berjamaah kalau sama orang yang bacaannya nggak rapi. Kalau rapi mah salut, pengen berjamaah. Ada bedi kita yang rapi tapi dia rajin ke masjidnya gitu, ke musolanya. Saya mau berjamaah kadang nggak rapi, apa baik jadi imam tuh namanya musola banyak kosong ya, ditanya lagi masalahnya telat dulu. Jadi kalau berjamaah sama orang kalau kagak rapi suka ya share lagi saya, ini sholat 2 kali mulu lalu kali mulu, ini saya rumah dah berjamaahnya mah mau babe gitu kadang-kadang juga. Sedikit banget ya. Sudah lagi sedikit. Makanya kalau mau dibuka itu nantilah kalau udah rajin berjamaah ini. Kemudian wal hasru juga nanti ada pengumpulan, hisab untuk hisab. Wal wajnu ada timbangan untuk amal. Ada yang gak dihisab, ada nanti yang gak dihisab. Maka orang-orang yang kena musibah bari sabar bakal gak dihisab ente.
Ya, kalau sekarang dapat musibah, tiasa dapat musibah sabar, dapat musibah sabar, wal isau dan tar. Nah, musibah kan banyak ya. Sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai kan musibah juga. Tidak tercapai. Wasyafaah, nanti ada syafaat. Wal jannah, ada surga, wan nar dan neraka. Susah nyeritakannya panjang lebar ini surga neraka ge. Surga lihat baju uspur ada tadi uspur. Ada tentang surga, ada tentang neraka nanti bahas. Dan neraka naudzubillah itu ada dalamnya itu ada kotak lagi, seolah-olah kayak gini kayak negara. Ya, semakin kecil ruangannya ya semakin besar siksanya. Ya. Nantilah diceritakannya di uspur itu. Wasau pada ganjaran mereka pada siksa. Yakin itu semua, walaupun perkara itu gak kelihatan. Pahala yakin. Sekian ragu-ragu lagi itu berbuat kebaikan mah. Ya, jangan pengen disebut orang. Yakin Allah maha melihat. Kita nggak perlu bilang kita sedekah ke anu, nggak perlu. Kita ngajak kebaikan, bilang nggak perlu, gitu ya. Atau melakukan amal apa nggak perlu bilang, tahajud nggak perlu bilang. Ya, Allah maha melihat. Ya. Tuh, ya ada pahala. Sama, jangan kira katanya kita maksiat, Allah bagian enggak. Nanti ada akibatnya. Enggak di dunia, ada di akhirat. Ada akibat. Maksiat sekecil apapun, ya bakal ada akibatnya. Kalau enggak buru-buru diistighfarin. Maka ada dalam satu hadis, malaikat sebenarnya ketika umat Nabi Muhammad ini berbuat maksiat tunggu 8 jam. Pagi ngeliat cewek nih jalan, tunggu nih jam 12 tobat orang nih nyampe jam 3 tobat kan ya. Kalau enggak buru-buru istighfar catat, kalau enggak istighfar pokoknya dia terjadi. Tuh enaknya kita jadi umat Rasul, urusan kemaksiatan mah enggak langsung catat umat Nabi mah. Ntar dulu tunggu ini tobat orang gitu. Kalau enggak tobat, kalau enggak istighfar, enggak alim, dia berbuat maksiat. Tadi pagi melihat perempuan lalu lalang, siap-siap catat gitu. Ya jangan kira katanya melihat perempuan lewat kagak dosa enggak? Dosa, tapi udah biasa aja kayak dosa, ya kan? Lalu perempuan banyak di ambalannya. Melihat perempuan, jangankan tubuh yang lainnya ya. Lihat wajahnya gitu. Dosa sebenarnya kalau kita mengaku kitab yang rada ini ya. Hanya ada bahasa Qubul basar, pejamkan mata atau tundukkan kepala. Orang betah ya. Betah nggak ya kalau begini be? Dia lurus be, orang dia apa-apa. Nyemplung. Maksudnya lihat jalannya gitu. Bisa enggak? Kayak cilak-cilak. Salah satu adab jalan memang seperti itu. Jangan banyak lihatan yang tidak ada di jalan teh. Nanti ada akhlakul banin. Akhlakul banin cuma yang jilid 3. Itu tasawuf itu. Ntar kayak kapan ngaji lagi kayak gitu. Penting ada badannya. Ada berjalan, ada kita ketemu orang. Jangan suka berhenti pinggir jalan yang sempit. Jangan ketemu kawan jalan sempit, ketemu kawan, pada diem di situ lah orang mau lewat. Dah itu ya bebe ya. Nanti banyak lah, nanti bakal kita kaji tuh. Akhlakul banin banyak kan. Ini dulu salat kita benerin. Ya. Kemudian wajib kepada kita semua makhluk itu tasdikuhu, membenarkan Nabi biqalbi, dengan hati. Fikul lima mabhatsuhu, di setiap apa-apa yang kita ketahui yang telah dibahas Nabi daripada dalil-dalil yang sudah jelas gitu. Diketahui oleh orang yang pintar maupun orang yang awam. Ya, kecuali yang orang pintar doang yang tahu, yang awam enggak tahu. Ya, yang jelas mah yang tahu yang umum, apa yang umum. Hanya kan sholat kan dari Nabi, puasa dari Nabi, yang umum kita mah.
kudu yakin. Yang ada dalilnya maupun yang tidak ada dalilnya, gitu. Yang rinci maupun tidak rinci, gitu. Seperti kita yakin dengan adanya kitab itu ada 4, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Itu ada 5, ada 4 Quran. Kitab dengan semuanya dimansuh, disalin dengan Al-Quran. Maka kita nggak wajib belajar Injil, nggak wajib belajar Taurat, Zabur. Sebab udah ada semua di Al-Quran lengkap. Pelajaran Al-Quran gitu. Ya. Malaikat-malaikat semua ada berapa? Banyak, nggak kehitung. Cuma wajib kita ketahui ada berapa? 10 gitu dong, udah. Banyak malaikat yang nggak kehitung. Jadi jangan cuma menganggap malaikat ada 10. Banyak malaikat. Ya. Di manusia baik, malaikat ada 20. Yang nungguin kupingnya ada, nungguin mata ada, nungguin hidung ada, nungguin mulut ada. Nah, terlatih laporan dia, malaikat Rokib Atib kanan kiri. Iya, tukang nyatet tuh. Laporan, ngomong ini nih, ngomong ini nih, dengerin nih. Gitu. Dengarkan yang baik-baik, ya, sholawatan, dengarkan apa gitu. Dengarkan lagu boleh ya, boleh-boleh aja, ya. Cuma lagunya jangan yang alay, ya. Lagu yang bisa membangkitkan diri kepada kecintaan kita kepada Allah atau mengingatkan kita kepada Allah. Ya, makanya kayak abang kan lagu kayak gitu, masih pakai musik, ya. Kalau nambahkan cinta malah kayak ST12 nih ya, ST12 kebesaranmu. Ingat ini. Tapi kalau kitabnya Fathul Muin udah nggak boleh. Fathul Muin, kitab-kitab yang lain tuh kitab-kitab yang biasa kita baca kaki yang wilayah Cianjuran nggak boleh. Bukannya hak boroni kita, baru boleh tetap. Ya, jadi tetap cuman kita tetap menghargai orang yang punya pendapat. Jadi pendapat masalah musik itu 3, ada yang mengatakan haram, mutlak haram. Musik apa gitu, mau apa terserah, itu haram. Ada yang mengatakan mubah, boleh. Tidak. Ada yang mengatakan makruh. Gitu, jelas. Ambil yang mana? Tapi nggak apa-apa kalau emang, bahkan bagus kalau emang menambahkan kecintaan kita kepada Allah. Banyak ya, mungkin musik supaya nambah semangat, ada hadroh supaya nambah semangat, kan? Itu ya. Nah, salah satunya aku cuma pakai, ya, yang pakai. Kita pakai yang mana? Kita mau nyari aman baik, nggak butuh ting mah nggak pakai, nggak butuh ting mah nggak pakai. Wa mutabi'atuh, kemudian dan mengikuti Nabi. Wajib kita untuk membenarkan Nabi juga mengikuti Nabi. Ikuti Nabi wajib. Al-iktida'ubi artinya bermakmum, berkiblat kepada Nabi. Fi aqwali, ucapannya, wa afali, pekerjaannya, wa takriri, dianya malam takun afal jablat kal qiyam wal qu'ud, kecuali perkara-perkara yang memang perkara itu selagi perkara itu yang bukan khusus iya ya, kayak boleh nih ngikutin bagaimana cara duduk Nabi, bagaimana cara diri Nabi, bagaimana cara berjalan Nabi. Kita diperintah gitu untuk mengikuti apanya dia, maka jadi tauladan semuanya kanjeng Nabi tadi. Ya kalau paling minimal kita ngikutin apanya, ngikutin sifatnya kanjeng Nabi dulu. Ya, cara jalannya kita belum bisa segala macam, ya kudu melihat, kudu praktek dengan orang yang pernah melihat Nabi jalan, kan gitu. Atau dengan pakai keterangan kita mau pati persis, kalau nggak lewat sanad mah, cara jalan Nabi kudu ada sanad pula. Ya, cara duduk Nabi kudu ada sanad pula. Berarti
caranya di habaim biasa ya, duriahnya. Dirinya Nabi bagaimana ya ikutin, apalagi perkara yang lain itu perkara yang itu diperintah untuk diikuti, cuman kagak wajib gitu. Wajib. Beda jangan yang khususnya, kalau khususnya jangan diikuti. Mana kayak khususnya Nabi yaitu istrinya 9 lebih dari 4, jangan, itu khususnya Nabi itu. Atau mana lagi khususnya Nabi? Kanjeng Nabi di masjid dalam keadaan junub ya. Wa ibadatul mufti tuh. Tapi ya Nabi mah terjaga ya dari junub ya. Terjaga dari junub, arti junub di sini bukan mimpi ya. Sebab Nabi mah boroning Nabi, wali kita terjaga dari mimpi junub mah. Junub di sini barangkali nabinya setelah hubungan yang di dalam masjid boleh terima. Sebab sarbatuna kanjeng Nabi mah basyarun laisa kal basar ya. Manusia tapi tidak seperti manusia, nur. Maka semuanya suci sebenarnya. Suci. Ya. Dan semua perkara-perkara ada yang khusus ya. Yang enggak harus diikuti sama kita, bahkan tidak boleh khususnya Nabi gitu. Kayak ikutin apa-apa yang dicontohkan Nabi banyak dalam hadis, baik itu bahasanya di dalam kisah-kisah kanjeng Nabi seperti yang ikuti ya. Salah satunya latak kata kanjeng Nabi, jangan marah apa yang bang latak jangan marah jangan marah berusaha nggak marah ya. Wayarum dan haram alaihim atas setiap makhluk apa takdibu membohongi Nabi bi ahbari, artinya nggak percaya dengan hadis Nabi kufur, maka bahwa kafir nanti kafir zalim ya kafir. Banyak yang kagak percaya dengan hadis Nabi, banyak ya, banyak nggak percaya. Kita mau dapat percaya baik walaupun katanya bertentangan sama dokter, udah percaya sama Nabi mah ya. Kata dokter udah begini, kata Nabi udah begini, ini ikut mana? Nah iya ikut Nabi lah ya. Maka ada saya punya guru, beliau mah kagak mau berobat ke dokter. Kalau berobat nggak mau ke dokter, cuman baru kemarin dia ke dokter. Alasannya apa? Takut disangka sama santrinya bahwa dokter haram, padahal dokter nggak haram. Kenapa? Beliau punya buku-buku mengumpulkan tentang masalah tibun nabawiyah, pengobatan cara Nabi. Apa kata Nabi ini obat obat anu. Dicoba tuh ya. Yakin saking yakinnya dengan Nabi, apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi sabdakan dilakukan caranya. Salah satunya obat panas adalah jeruk. Salah satu obat panas adalah jeruk. Nabi itu ya, bahkan menghilangkan perangai buruk. Kira-kira kalau kita lagi punya penyakit panas ke dokter makan jeruk dulu. Ke dokter langsung apa makan jeruk dulu. Tuh, kalau kita yakin dengan Nabi berarti makan jeruk dulu. Ya, gitu. Karena nanti kalau nggak turun, gimana gitu kan? Emang biar satunya apa ya? Kalau ke dokter pasti dilarang nggak? Jangan pakai asam gitu. Iya kan? Penyakit panas sudah. Jeruk menghilangkan perangai buruk. Nah ini wajib kita untuk jangan sampai nggak percaya dengan ucapan Nabi atau tingkah Nabi dan lain sebagainya. Maka ada, jadi nggak ada hadis palsu kita jangan percaya apa? Iya hadis palsu, bukan hadis berarti dia. Ya dia bukan hadis tapi mengatasnamakan Nabi itu. Ya kita kudu teliti bagaimana cara telitinya, udah ngikutin baik kata ulama-ulama kita ikutin ya. Bagaimana tuh dah kita nggak bisa lihat hadis ini sahih atau bukan, udah baik ngikutin ulama kita, ngikutin guru kita.
biar aman mah seperti itu. Butuhnya adanya guru modelnya seperti itu. Nah, wa mukhalifatuhu, dan haram kita untuk wa mukhalifatuhu takdibu, haram untuk menyelisih Nabi. Arti menyelisih apa? Enggak make di dalam perintah maupun larangan. Kata Nabi A enggak dipakai, kata Nabi B enggak dipakai, kata Nabi jangan A, malah begitu. Maka hukumnya haram ya. Jangan ya. Kalau bisa perintah-perintah yang wajib, cuman kalau andai kata enggak ngikutin Rasul di dalam urusannya sunnah, jadi makruh. Tetap kalau kita kembali kepada kaidah, lawan daripada sunnah adalah makruh. Lawan dari sunnah makruh. Lawannya. Faman kadzaba wallahu a'lam. Soal begitu dulu dah. Nanti bisa diteruskan insyaallah. Ya, itu barangkali tentang sekilas tentang masalah kita. Pada intinya makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harus yakin bahwa Nabi adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan harus yakin apa-apa yang datang dari Nabi adalah kebenaran, adalah benar. Gitu. Adanya mustahil Nabi bohong. Maka kalau kita baca-baca langsung yakin, baca hadis bukan langsung yakin. Cuma ingat, enggak semua hadis bisa ditelaah dengan otak. Ya, jadi jangan langsung wah ini begini nih, Nabi pengen dulu, benar gak makna sebenarnya seperti itu? Sebab banyak orang-orang kadang-kadang memahami hadis tapi salah, walhasil nggak sesuai dengan perintah Nabi gitu. Ya, apalagi kitab zaman sekarang, mohon maaf, hati-hati. Saya punya ada beberapa kitab ternyata cetakannya nggak beres. Ya jangan kan kitab hadis, ini kitab-kitab fikih banyak cetakan kagak beres. Ya, nomor kitab namanya sama kitabnya ya. Kalau nggak saya kalian Nihayat Fikih kan kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi isinya bebenaran ke situnya. Awal-awalnya bebenar, ini yang bagus, kesininya mah nggak benar. Ya, bahasanya tidak madarat, orang baca Fatihah kagak benar, artinya nyebut hurufnya enggak sesuai makhraj, tetap dia mengesahkan enggak apa-apa. Ujungnya ada seperti itu. Kan kita mau kagak seperti, ya kan? Enggak sah kan? Kalau kita nyebut alhamdulillahirabbil alamin, sah enggak kira-kira? Kan enggak sah. Itu ada yang ngesah gitu. Itu ada cetakannya yang sebenarnya yang dirubah. Ya. Kalau itu dapat dari mana, intinya ada yang model kayak gitu ya. Seran orang. Tapi pada intinya kita pasti saya banyak kalau dikaji sama guru ala shawab. Jadi ala shawab itu berarti salah, keliru cetakan. Nah, jadi banyak yang karena mempalsukan kitab-kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, apalagi kitab hadis. Itu ada yang ngomong di toko apa nih kitab hadis. Lihat dulu ininya. Siapa yang merekomendasikan atau yang menulisnya si fulan, yang merekomendasikan siapa nih? Siapa yang dikukuhkan? Kalau ulama-ulama Ahli Sunnah boleh diambil. Cara ini mah cetakan Lirboyo boleh, Lirboyo atau Kediri ya. Terus kitab-kitab salaf. Kalau kitab-kitab yang kayak di luar-luar kan repot juga kita. Nanti entah saya Hasan Albana atau siapa, Nasiruddin Albana, itu bukan kitab kita ya. Jadi jangan dipakai. Jadi yang sembarangan kita ngambil langsung hadis tanpa mengetahui siapa yang mentasihkan, atau buku-buku juga perlu hati-hati, atau artikel juga perlu hati-hati. Lihat artikel di bawahnya siapa yang ini ya. Takut cepat palsu. Ini mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala